Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 11, baris ke-6 dari bawah ke atas. Dan berkata jamaah daripada ulama, pendapat jamaah kelompok daripada ulama, setengah sebahagian daripada ulama itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Imam madhab 4 ini yang sangat menonjol menguasai fikih. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 4 ulama besar inilah yang kita ikuti di bidang fikih bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan mereka keyakinan beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari 4 orang ulama yang menonjol di bidang fikih, ada yang berpendapat di antara ulama ini. Artinya yang menonjol di bidang fikih, padahal mereka ahli juga ilmu tauhid, ahli juga ilmu tasawuf, dan rata-rata mereka ini juga waliullah. Imam Hanafi, ini Imam Hanafi, wudu isya dipakai bisa sebelum subuh. Wudu isya dipakai sebelum subuh. Apa maksudnya? Tidak tidur, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak junub. Karamatnya Imam Hanafi, wudu isya dipakai bisa sampai subuh. Ini hebatnya ulama yang bernama Imam Hanafi. Mazhabnya pengikutnya banyak di daerah Timur Tengah, daerah Baghdad, Basrah, Baghdad, Irak. Kenapa? Karena di sana beda suhu, beda waktu. Di dunia ini Pak Ibu kada lepas daripada untuk ibadah 4 imam ini. Imam Hanafi muridnya Hasanul Basri. Hasanul Basri muridnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali menantunya Rasulullah. Dari kecil sudah digembleng oleh Rasulullah, juga jadi menantu dan juga jadi muridnya Rasulullah. Ini Imam Hanafi. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Imam Maliki muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar muridnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Imam Maliki muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mazhab 4 ini mengerucut ilmunya sampai kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Maka mereka dulu terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat karena kasus masa mereka beda-beda dan dominan mereka beda-beda tempat. Imam Hanafi daerah Irak, daerah Baghdad. Imam Maliki daerah Madinah. Imam Syafi'i daerah Asia Tenggara, termasuk Palestina, termasuk juga Hadramaut. Itu mazhabnya banyak Syafi'i. termasuk Indonesia.
Imam Ahmad bin Hanbal masih daerah Timur Tengah juga. Mayoritas ulama di dunia dan para waliullah rata-rata bermadhab Syafi'i. Nah, ini supaya kita tahu, jangan bermadhab Soekarno. Nah, ini hebatnya mereka. Imam Maliki tiap malam bermimpi dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i juga sama. Tetapi hebatnya juga Imam Syafi'i sembahyang 2 rakaat sembahyang 2 kali tamat Quran di dalam sembahyang. 2 rakaat sembahyang 2 kali tamat Quran, berarti serakaat ada sejus lagi, sebiji Quran. Sedikit mengambil berkat karena ini pendapat Imam Hanafi di sini. Mungkin sudah diceritakan di sini. Di ketika Imam Syafi'i datang ke rumah muridnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, beilang paguruan ke rumah murid yang sudah menjadi ulama besar. Imam Ahmad bin Hanbal ngomong kepada anaknya, "Wahai anakku, aku kedatangan guruku, dia adalah ulama besar yang mendidik abah, mendidik ayah menjadi seperti ini. Kamu siapkan makanan dan sebagainya untuk keperluan guru abah, inggih abah. Lihat tingkah laku guru abah, mantap luar biasa," kata Imam Ahmad bin Hanbal. Datanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah datang, makan. Imam Syafi'i ini makannya gancang, makan lahap, makan banyak makannya. Dinilai oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, abah malah jadi makan jangan terlalu gancang. Paguran abah apa makan gancang benar makan, sakit benar ini barangnya. Nah, dicatat oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal karena abahnya ngomong, "Teliti, guru abah hebat, banyak ilmu yang kau dapat nanti." Setelah makannya banyak, kemudian masuk kamar istirahat. Dibanding oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, abahku sembahyang tengah malamnya kuat. Paguruan abah kadada tadangar baudu, kadada tadangar sembahyang, berarti guring aja ini. Dipadahkanlah oleh abah, guru abah ini hebat, guring tengah malam, guring terus. Gancang makan, kuat guring, dicatat. Sampai akhirnya waktu subuh, sembahyang subuh, dilihat oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i kada beruduk sembahyang subuh. Sakit benar, paguran abah ini ada beruduk sembahyang subuh. Abah beruduk sembahyang subuh. Kemudian makanan pagi, ingin pulang. Sebelum itu Imam Ahmad bin Hanbal nanyai dulu kepada anaknya, "Bagaimana hai anakku pendapatmu tentang guru abah? Sakit barangnya baik. Apa masalahnya?" 3 catatan ulun. Pertama, abah punya guru banyak makan, sedangkan jarak abah, guru abah melarang terlalu banyak makan. Buktinya guru abah banyak benar makan, ada sesuai pengucapan dengan perbuatan. Yang kedua, abah sembahyang malam kuat, guru abah guring terus. Ulun meneliti baik, kadang tadangar beuduk, kadang bunyi orang beribadah. Yang ketiga,
sayang abah, apa nak? Ada berwudu sayang subuh. Oh, begitu karena penilaianmu. Coba abah tanyakan kepada guru abah. Dengarkan ikram di samping dinding itu jawabannya. Karena waktu itu mau apa? Mau anaknya Imam Ahmad bin Hambal perempuan. Lalu ditanyakan kepada guru, wahai guruku Imam Syafi'i, ada apa? Ulun hendak dapat ilmu dari pian wahai guru. Nah, bagusnya akhlaknya. Mau kita langsung kritik tuh, pian mengajari ulun kada gencang makan. Kenapa guru pian gencang makan? Nah, tuh menuduh sudah. Redaksinya sudah menuduh sudah tuh. Lihat akhlaknya Imam Ahmad bin Hambal. Wahai guruku Imam Syafi'i, ada apa? Ulun hendak dapat ilmu dari engkau wahai guru. Apa? Pian mengajarkan mengurangi banyak makan. Apa ilmu? Jadi pian gancang makan di rumah ulun ini. Antara murid lawan guru itu sudah paham. Bukan murid ini mengkritik guru, murid anak tahu supaya dapat ilmu. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, muridku, apabila tuan guru atau orang soleh atau orang alim menyungguhi kita makanan, jangan kada gancang makan. Karena sungguhan orang alim, orang soleh, orang berilmu pasti halal. Makanan yang disuguhkan itu pasti halal. Kita gancang-gancang makan karena menjadi obat pembersih hati kita. Karena ada undangan guru-guru, ulama-ulama gancang-gancang makan. Nyata halal. Tercatat langsung dapat ilmu. Apabila ulama, tuan guru, habaib, orang berilmu, orang saleh menyungguhi kita makanan, kuat-kuat makan, karena itu pasti makanan yang disuguhkan itu halal. Nah ini penting nih. Kalau enak suatu saat ulun mengundang dia gencang-gencang makan. Yang kedua, abah, wahai guru, dicatat oleh murid adik anaknya Imam Ahmad. Masya Allah, luar biasa sekalinya. Yang kedua, ulun hendak tahu apa amalan pian tadi malam. Nah, kata-katanya bagus. Mau kita kira-kira berbanding di malam tadi kada dengar amalan guring aja lah. Nah, mau tahu itu lain. Ulun hendak tahu apa amalan pian tadi malam. Tadi malam aku memikirkan dalil Quran, dalil hadis, hafalan Quran, hafalan hadis, memikirkan dalil untuk dipecahkan nanti di masyarakat. Aku mencarikan dalil masalah masyarakat ini terdapat dalam surah ini. Aku memikirkan hadis di dalam kitab Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud. Tetapi Imam Syafi'i masanya itu belum ada Imam Bukhari. Artinya hadis-hadis yang dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis sudah di otaknya Imam Syafi'i. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasai, Tirmidzi itu di bawah masa mazhab 4. Imam Bukhari di bawahnya masa mazhab 4. Seluruh hadis di otaknya ulama-ulama mazhab 4. Imam Bukhari aja bermadzhab Syafi'i, ahli hadis. Itu beliau membukukan hadis. Sedangkan Imam Syafi'i hafal hadis. Imam Syafi'i dokter, Imam Bukhari apoteker. Lain. Dokter dan apoteker sama beda. Aku memikirkan hafalan hadisku, aku memikirkan Quran dalilnya. Apabila masalah ini dalilnya. Apabila masalah ini hadisnya. Aku mengulangi hafalanku. Aku mencari dalil-dalilnya untuk memikirkan umat.
Apa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Luar biasa wahai guruku, pian memikirkan umat, ulun hanya sembahyang pribadi, pahala pian lebih besar dari pahala yang ulun kerjakan. Ulun beribadah hanya untuk pribadi ulun, pian beribadah untuk kepentingan umat. Kepentingan umat lebih besar daripada kepentingan pribadi. Dicatat oleh anaknya Imam Ahmad. Wahai guruku, apalagi ulun kadang melihat pian berwudu subuh tadi. Kenapa maka pian kada berwudu? Aku kayak pahala berwudu, sedangkan aku sama laman kada guring memikirkan dalil. Kita mah guring benar. Nah, luar biasa. Sama laman kada guring memikirkan dalil Quran, memikirkan dalil hadis begini gini. Apabila problem masyarakat ini dalilnya. Apabila problem masyarakat begini, umat begini, ini hadisnya. Makanya aku kada guring tadi semalaman. Makanya aku kada berwudu. Nah, dapat ilmu. Lalu pulang Imam Syafi'i ditanyakan oleh Imam Ahmad kepada anaknya, wahai anakku, gimana barangnya? Sakitkah barangnya? Luar biasa, ada sakit lagi baik barangnya, barang langka. Barang langka. Nah, itu hebatnya ulama-ulama. Imam Ahmad bin Hanbal menjadi ulama besar, didikan gemblengan Imam Syafi'i. Tiap malam beliau kuat bermimpi dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Memang orang bermimpi dengan Nabi itu zahir batin sudah bersih. Bisa lah guru, bisa. Yang bisa lah bermimpi dengan orang meninggal. Abah pianka, mama pianka, guru pianka, bisa enggak? Bisa. Mungkin pian tamimpi bisa dengan guru sekumpul atau tamimpi dengan guru-guru pian. Nah itu roh kita sudah nyatu dengan guru-guru kita. Ini guru ulun tamimpi ular, menggigit ulun. Nah itu menyatu julun ular. Karena orang tidur itu rohnya keluar. Itulah yang jadi mimpi. Bisa juga bang ada bermimpi. Nah itu guring bujur itu. Ulun sering benar bermimpi ini. Bagi kisah mimpi aja orang ini. Guru ulun ketika mendengar murid ngomong seperti itu, apa jawaban sih? Ikannya kebanyakan guring. Karena bermimpi terus. Asindir lagi. Nah kembali lagi kita ke pelajaran. Bagaimana pendapat Imam Hanafi di antara ulama besar ini tentang masalah iman? Beliau ahli juga di bidang fikih dan di bidang tasawuf, di bidang tauhid. Lalu kata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bermula iman tiada bertambah dan tiada berkurang, kata beliau. Kalau pendapat yang telah kita pelajari, iman yang tiada bertambah, tiada berkurang, itu imannya para malaikat. Kalau iman kita bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau iman malaikat tetap. Kalau iman Nabi dan Rasul naik terus. Karena kehidupan Nabi dan Rasul siang dan malam hanya berputar hukum wajib sunat, sunat wajib, wajib sunat, sunat wajib. Kalau iman kita turun naik. Menilai keimanan kita naik atau turun tergantung amal ibadah yang kita lakukan. Berajin kabe ibadat, bakurang kabe ibadat. Apabila rajin beribadat, berajin beribadat, imannya naik. Apabila pina bakurang beribadat, imannya menurun. Itu tolak ukurnya di situ. Bisa juga Bapak Ibu kita makin tua makin kurang ibadah zahir. Sembahyang kada kawan lawas lagi berdiri. Sembahyang gak bisa lagi lawas berduduk. Sembahyang gak bisa lagi lama sujud, gak bisa. Dipindah ibadah batin. Banyak bersyukur, banyak sabar, banyak baca sholawat, banyak istighfar. Pindah banyak ke ibadah mulut. Kenapa? Ibadah gerak berkurang. Itu namanya imannya naik juga.
naik dia imannya itu. Ibadah sembahyang kurang dari segi sembahyang sunnah, karena tidak bisa lagi lama berdiri, gak bisa lagi lama rukuk, gak bisa lagi lama duduk, gak bisa lagi lama sujud. Dipindah, mungkin pindahnya kepada takwakah membaca dalail, kuatkah membaca istighfar, bertambah kuatkah ingatnya zikrullahnya kepada Allah, bertambah kuat semua gerak geriknya mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu berpindah ibadah, tetapi ada mengurangi amal-amalan. Ibadah tadi Bapak Ibu, ada ibadah zahir, ada ibadah batin, ada takwa zahir, ada takwa batin. Yang dibanyaki orang yang seperti ini, dia meningkatkan kepada takwa batin, urusan hati. Dia tidak mudah lupa dengan Allah, tidak pernah lupa mengikuti caranya Rasulullah. Itu meningkat juga amal ibadahnya, tapi dipindah ke ibadah batin, meningkat juga imannya. Nah, sedangkan iman kita turun naik. Imam Hanafi mengatakan iman itu kada turun naik tetap, kada tambah, kada kurang. Ini beda pendapat, kada jadi masalah. Kenapa maka Imam Hanafi beda pendapat dengan pendapat-pendapat yang terdahulu? Karena Sidin mengatakan iman itu membenarkan di hati. Nah, karena sudut pandang pendapat Imam Hanafi memaknai iman itu kepercayaan, keyakinan di dalam hati. Kalau pendapat yang terdahulu yang pernah kita pelajari, mengontrol iman itu dari amal ibadah lahiriahnya. Kalau Imam Hanafi, keyakinannya kepada Allahnya, bukan perbuatan taatnya. Sudut pandang beda-beda. Keduanya kada salah. Nah, di sini nanti Pak Ibu bedanya. Jangan bingung ya, Mak. Nah, kemudian dan kata setengah ulama, sebagian ulama. Kalau di dalam kitab setengah ulama, rata-rata ini ulama ahli semua. Tapi kalau ada orang ceramah, perkataan para ulama harus disebut ulama siapa. Karena banyak mengatasnamakan ulama. Ulama beda-beda pendapat. Ulama siapa yang beda pendapat? Karena indikasinya indikasi meremehkan hukum nanti. Ada orang ngomong, pertanyaannya adalah guru, kalau kita tuh guru sembahyang, ya, lalu guru kita gulai ragu-ragu rakaat, itu guru kita ambil yang sedikit, ambil yang banyak, jelas ambil yang sedikit, namanya aja ragu-ragu. Kalau ambil yang banyak, itu kada perlu menambah rakaat lagi. 3-4, 3-4, 3-4, ambil yang 3. Tambah lagi 1 rakaat. Setelah itu sunat sujud sahwi. Tapi guru ada ulama mengatakan ambil yang 4, tidak perlu mengambil yang 3 lagi. Berarti kalau mengambil yang 4 itu adalah tidak lagi nambah rakaat. Itu keyakinan pian. Kalau ragu-ragu 3-4, 3-4, 3-4, ambil yang 3, tambah rakaat. Kalau 3-4, 3-4, 3-4, pian ambil yang 4. Itu namanya pian kada ragu-ragu, keputusan tanpa menambah. Keyakinan pian yang menentukan lagi. Kalau pian ragu-ragu tidak bisa memutuskan 3-4, 3-4, namanya ragu-ragu 50%, 50%. 50% 3, 50% 4. Ambil yang 3, tambah serakaat lagi. Kalau pian ragu-ragu ambil 3-4, 3-4, ambil yang 4, itu dominan pian banyak, lebih dari 50%, banyak yang 4, gak perlu ditambah lagi. Tapi berikan pendapat ulama beda-beda memang, tapi pian harus ngomong, sebutkan ulama yang berbeda siapa. Kalau di dalam fikih antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i berbeda, maka kita memilih Imam Nawawi. Dalam fikih, kalau di dalam fikih Ibnu Hajar Al-Haytami berbeda dengan Imam Ramli, maka diambillah pendapat Imam Ibnu Hajar. Kenapa?
Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi lebih kuat argumen dan dalilnya ketimbang Imam Ramli. Ketika kita memilih pendapat Imam Ibnu Hajar, antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi beda pendapat, maka ambillah pendapat Imam Nawawi karena lebih kuat, lebih banyak dalilnya, tanpa kita merendahkan imam yang satunya, karena mereka sama-sama ulama besar. Ini aturan di dalam kita memahami perbedaan pendapat. Jangan sampai kita berbeda pendapat mencari yang sesuai selera kita. Ini yang tidak boleh. Contoh lagi, supaya jangan bingung dengan perbedaan pendapat. Imam Hanafi boleh berzakat fitrah jauh pakai duit. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali tidak sah berzakat fitrah pakai duit. Nah, kalimatnya bedanya di sini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak mensahkan. Ini hati-hati perbedaan ini. Yang satu mensahkan, yang satu tidak mensahkan. Hati-hati perbedaan di sini. Bisa kada sah nanti. Pelajari dulu. Jaganya perbedaan, ada yang membolehkan, ada yang mensunatkan. Ada katanya sunat, ada katanya boleh. Itu kenapa Pak berbeda itu? Salah satunya diambil kada berisiko sah tidak sah. Apa atau ada perbedaan? Ada yang mengharamkan, ada yang tidak mengharamkan. Hati-hati perbedaan itu. Paham? Antara yang mengharamkan dengan yang tidak mengharamkan. Hati-hati perbedaan itu. Pelajari dulu, analisis dulu. Kenapa maka perbedaannya ada? Ulama siapa yang berbeda ini? Nah, itu supaya kita jangan kebingungan menentukan pandangan dan pilihan. Nah, kemudian kalau Imam Hanafi membolehkan berzakat fitrah pakai duit, tolak ukur mazhab Hanafi duitnya berapa? Harus teliti. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali berzakat fitrah pakai putul balad, pamakan, putul balad, pamakan kita. Kita makan nasi, berarti beras. Berapa? Zakat fitrah sagantang fitrah sama dengan 2,8 kilogram. Pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sagantang fitrah kalau dikilokan 2,8 kilogram. Ya, sagantang fitrah. Kalau Imam Hanafi tolak ukurnya bukan pamakan, kurma. Berapa? 3,8 kilogram. Berarti kalau kurma 3,8 kilogram, kurma sukari berapa sekilonya? 40.000 kali 3 tambahi 8 gram, 8 on. Berarti berapa? 140. Anggaplah 150.000. 150.000, apalagi ajwa. Berarti siapa yang berzakat fitrah pakai duit ikut Imam Hanafi, per orangnya 120-an. Anggaplah 150. Kalau kita totalkan hak kurma sekarang ini kurang lebih 4 kiloan, bahkan 3,8 kilo. Kita totalkan sekitar 4 kiloan, ya kan? 200.000-an. Nah, sakanya berzakat fitrah pakai duit 50.000 saja tidak sah. Itu harga menurut versi Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kada boleh berzakat fitrah pakai duit seharga beras di mazhab Hanaf. Apa Maliki, Syafi'i, Hambali? Tidak boleh. Harus tolak ukurnya kurma, karena dia hendak berzakat fitrah pakai duit. Berarti bagaimana perhitungan duit menurut mazhab Hanafi? Nah, ini mengajarkan orang pakai duit, hitungannya hitungan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, maka lalu kada sah. Masalahnya di sini.
Nah, makanya kalau kita mengangkat perbedaan, tung menjelaskan, jangan ngambang, bahaya kalau kita mempelajari perbedaan. Nah, makanya nih perbedaan ada juga di sini. Imam Hanafi masalah iman tetap jadi sedikit, ada turun naik, karena sudut pandang Imam Hanafi masalah keyakinan di hati. Keyakinan di hati kada boleh berkurang 100% full. Nah, 100% full, Bapak Ibu, biar yakinlah kebenaran Islam ini. Yakin. Nah, 100% dari yang yakin kebenaran Islam. Nah, itu andai kata madzhab Hanafi, yakin kita 100% dengan kebenaran agama Islam. Tinggal lagi sembahyangnya rajin gak ada, ba'diyahnya, qabliyahnya. Nah, di situ Imam Hanafi kadang menilai di situnya. Imam Hanafi tidak menilai pekerjaan taatnya. Imam Hanafi menilai hatinya tetap harus 100%. Makanya sih mengatakan kada berkurang iman tuh kada naik. Nah, kalau madhab yang lain menilai keimanan turun naik tergantung kuat kadanya ibadahnya. Ada apa perbedaannya? Kada berbahaya di sini. Sudut pandangnya aja yang beda-beda. Nang kayak pian, nang saiku makan kalalapun ketujuh, nang saiku makan paisagu. Yang pian nyaman kalalapun, ya saiku nyaman paisagu. Paisagu kurang mana? Mentai. Kalau kalalapun, nang saiku pulang nyaman apa? Apa berbaik? Tak mana nih? Nah, beda-beda kan? Masing-masing daerah ada punya ciri khas. Waktu ulun berangkat ada ceramah di daerah apa ngarannya itu Bapak Ibu, Sungai Tambuk. Ulun melihat orang mau saku, injak saku. Ada baju, ada Pak Ibu bersimpang di pinggir sungai. Sambil mandinya menginjak saku. Umat jauh kayak ini kamu lah sabu hubungannya nih. Kadang-kadang baku bui awak injak saku. Itu apa jalan tuh? Ngolah sagu buruai. Bah jalan ada hendak lu sagu Sungai Tambuk. Sakanya jadi wadai 3 habis. Kan demi nyatakan lagi cara orang ngolah sagu. Nah, itu bedanya di situ aja. Berarti Imam Hanafi masalahnya masalah hati. Kalau imam yang lain masalahnya masalah amalan tadi, tolak ukurnya amalan. Dan ini tidak terjadi masalah perbedaannya. Nah, kemudian kata pendapat ulama yang lain, tiada khilaf, tidak ada perbedaan antara dua kaul, dua pendapat. Pendapat yang pertama yang tadi dulu menilai iman itu turun naik melihat amal ibadahnya. Kalau kita Bapak Ibu makin tua, makin kuat ingat kepada Allah, makin tua, makin kita mawas diri kita, makin tua, kita makin memperhitungkan umur kita. Ujar Rasulullah, umur umatku antara 60 70. Nah, siapa yang sudah berumur 60? Ya, banting seterai lagi. Jangan tapi tahu buang-buang umur. Karena umur umatku dia Nabi antara 60 70. Jangan nanti orang umur 30 lagi gak kuat. Nah ini ulun ini masih liur muda Pak. Umur berapa? Ulun umur 68. Nah 2 tahun dia lagi dia masuk hadis Nabi talalu benar guru nih mendoakan ulun mulai cepat mati. Nabi ya sadang apalagi melihat duit Pak Ibu. Nah cuk duit ini berapa cuk? 10.000 kah 100.000 kah cuk? Kayak kada melihat lagi 10.000 kayaknya dibunguli cucu sudah. Dunia sudah dibunguli cucu, sadang-sadang ayo dilapas perlahan-lahan. Kan antara 10.000 sama 100.000 itu mirip warnanya.
Lalu si kain atau ini cocok, ini duit kain ini 100 kah, 10.000 kah cok? 10.000 kayak nah cok, macam karpento mantap kayak ini kada pintar juga aja cocok. Dunia sudah bermasalah, sudah sadar. Umur sudah 60 lebih masih aja piknik di tepi pantai tahun baru, mau berkemah jangan lagi, di rumah aja ngetik tasbih. Awak nih udah masuk angin lain nambah bulan 30 kada berubah itu di tepi pantai guring kada apa-apa, inya kada tahu minyak angin. Kita berminyak angin terus supaya mengeluarkan angin lain. Harus kita banting setir Pak Ibu. Sadang aja sudah. Orang umur 30, 40, 5 biji durian tahan. Seorang umur 70, 5 biji durian sampai ke rumah jungjang. Maaflah keluarga Allah, kita lain, cara berpikir pun lain, bertingkah laku pun sudah lain, beda. Jangan disamakan. Bujur aja kita tuh rame, kita tuh kemana-mana piknik menghibur hati itu bujur, lain hiburannya lagi. Paham lah? Dengan yang paham ulun sama aja, ulun umur 40 lebih sudah. Kalau perhitungan 40 ke depannya maaf belum tentu. Tapi berdoa aja Bang, mudahan panjang umur, amin. Kalau sudah umur 40, angkat tangan Bang, yakinlah diberi Allah perjalanan ke depannya 40 tahun lagi. Yakinlah. Ada kawan. Ulun aja mutalah ilmu, membahas ilmu waktu umur 30-an. Membahas ilmu jujur tahan kan guring semalaman. Membahas ilmu aja menghafal, membahas ilmu, meringkas ilmu, membanding kitab ini tahan Mbak Ibu sampai jam 3 atau ada guring. Jam 3 tengah malam sampai wayah ini kepala rasa panas. Dia sanggup pakai prisker, dia sanggup. Jam 12 itu sudah, apabila lambat guring, subuhnya rasa kancangan. Dahulu ada. Wah ini lain sudah bulan. Mudah pusing, mudah kencang kepala. Dahulu ada. Oh Tuhan. Tahun tiap sama aja lah. Sama aja berarti ada perubahan. Itu Pak Ibu nasihat untuk diri kita. Apabila pian duduk nih, lalu hendak berdiri, pasti tuh ada pegangan tuh. Ya ini kita manu lantai dulu. Nah, hendak berdiri atau bahu kawan. Itulah apabila hendak berdiri, mencari pengikutan pegangan dulu. Itulah dahulu berdiri, pian orang dahulu berdiri dahulu. Waktu berdiri, waktu berdiri duduk Pak Ibu, duduk berdiri, kawa wayah ini lain sudah. Nih pian duduk ini lah, berapa kali piannya menggeser betis piannya. Nasihat Allah Ta'ala sudah lewat diri kita, jangan dilupakan Tuhan. Kalau sudah tentang itu keadaan badan kita Pak Ibu, banyak arah hati ke Allah. Kita hendak bertamu innalillahi. Itu nasihat yang luar biasa Pak Ibu. Sama aja jurun. Apalagi sembahyang Pak Ibu, sembahyang. Kenapa kata situ?
menakutkan. Sadang-sadang aja sudah. Ampihan lagi begadang tahun baru, ampihan sudah. Ada usah lagi punah anu-anu mentah-mentah diletakkan dia ampihan sudah. Besar tidak, jangan tapi nang jauh-jauh lagi mah umur 70-an. Besar tidak, nah olahraga sampai ke Tapura sana rajinnya dia ke besar tidak di rumah baik ke Masjid Al-Islam. Sadang sudah. Hei kakawananku, aku kadang ikut lagi lah komunitas hubungan ikam, awakku udah lain. Nah itu aja sudah selesai. Hadap mahadap kakawanan tasar hubungan ikam dia lagi. Olahraganya lain lagi, olahraga banyak baca salawat, istighfar, sembahyang, ke masjid, nuntut ilmu. Nah itu tuh maksudnya. Nah kembali lagi kita ke pelajaran. Pendapat ulama lain di mana? Tiada khilaf antara dua kaul, dua pendapat ini. Imam Hanafi mengatakan iman itu pada turun naik karena sudut pandang beliau kepada hati. Hati tidak boleh berubah. Amalan ibadah, gerak beribadah itu bisa naik, bisa turun. Itu pendapat ulama terdahulu. Yang tersebut dengan bahwa kaul pendapat yang berkata bertambah dan berkurang yaitu ditanggungkan atas barang yang dengan dia kesempurnaan iman. Kalau orang makin tua, makin rajin beribadah, itu tanda kesempurnaan imannya. Karena imannya jadi generator untuk menggerakkan dia supaya kuat ibadahnya. Makin kuat strongnya, makin kuat ibadahnya. Tapi ibadah bisa lahiriah, ibadah pun bisa batiniah. Ini masalahnya. Kalau Imam Hanafi, hati tetap tidak boleh berubah. 100% keyakinan apa yang didatangkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Berarti sudut pandang Imam Hanafi ke masalah hati. Sudut pandang ulama yang mengatakan iman turun itu tergantung amalannya, itu amalan lahiriahnya. Berarti Imam Hanafi arah lahir batiniahnya, hatinya. Kalau imam yang lain arah kepada gerak atau gerakan ibadah-ibadahnya. Dan yaitu segala amal. Nah ya kalau amalan-amalan berajin kabe ibadat kadalah makin betua. Nah sembahyang kan tadi kawan hati kita pakai gue kita perkuat connect kepada Allah. Dan kau pendapat yang mengatakan tiada bertambah dan tiada berkurang ditanggungkan atas asal iman. Nah asal iman iya hakikat sebenarnya iman asal sumber iman yaitu dari hati semua, dari hati. Karena hati ini raja mengatur, memerintahkan gerakan ibadah kita. Dan yaitu tasdik. Nah tasdik membenarkan 100% apa yang didatangkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang di dalam hati. Nah ini jadi Imam Hanafi mengatakan iman itu kadang naik kadang turun. Tapi iman itu tetap karena pandangan sini sumber iman itu dari keyakinan di hati. Pendapat ulama yang lain turun naiknya iman itu melihat beramal berajin kadang kedua-duanya ini bujur. Nah kayak apa kita menggabungkan hati kita jaga keyakinan kita kepada agama ini, kita beribadat menurut kemampuan masing-masing. Nah kemudian akan kita sambung. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Kata musannif, kata pengarang kitab, apalagi insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan selanjutnya. Ini ada orang minta tahlil satu umat yang berhadiah ya. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah